wilayah ini biasanya ada pembedahan, dibedah ini gitu. Karena itu sudah tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, saudariku dimanapun Anda berada. Semoga Anda kiranya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan, dimudahkan dalam urusan rezeki, barokah dan panjang usia, kemudian diberkahi dalam setiap helaan nafas dan memiliki arti yang luas bagi kehidupan Anda dan keluarga. Pada video kali ini saya ingin berbagi masalah pengalaman mereka yang mengalami disebutnya serangan jantung, gagal jantung, dan umumnya serangan jantung hanya sebagian kecil aja disebabkan karena masalah jantung koroner atau pembuluh darah koroner. Tapi serangan jantung itu banyak disebabkan karena gagalnya pompa jantung, klep jantung, dan pompanya degup jantung tidak berjalan seirama sehingga sulit memompa darah melewatin klep atau pompanya jantung tadi, sehingga orang tersebut gak usah ngapa-ngapain dalam hidupnya. Dia seperti terserang asma luar biasa akut, kemudian sesak napas, dan sesak napasnya itu jangankan untuk berdiri, dia tidak akan punya tenaga, badan berkeringat. Dan biasanya orang yang mengalami gangguan masalah katup jantung, klep jantung, terus kemudian mereka yang mengalami gagal jantung itu adalah karena pompa jantungnya tidak berfungsi dengan sempurna. Dan umumnya orang yang mengalami masalah jantung, maksudnya masalah jantung, pompa jantung, kemudian mereka yang mengalami masalah pompa jantung, klep jantung, sehingga tidak bisa memompa dengan baik, itu memang solusinya yang paling aman dilakukan bypass. Wilayah ini biasanya ada pembedahan, dibedah ini gitu. Karena itu sudah tidak bisa dicegah atau ditangkal atau diobatin dengan cara-cara biasa, itu harus dioperasi. Jadi kalau orang yang di bypass itu ya dioperasi, dibedah di sininya untuk memperbaiki fungsi jantungnya, klep jantungnya, pompa jantungnya, sehingga dapat bekerja dengan normal. Gejala-gejala mereka yang mengalami masalah pompa jantung, klep jantung, yang pada akhirnya harus di bypass, itu nyender seperti ini aja. Dia napasnya seperti mau putus, tersengal-sengal, sulit bernapas. Dan pertolongan pertama orang-orang yang seperti ini biasanya saya minta keluarga dari pasien tersebut untuk segera membawanya ke rumah sakit di IGD untuk dapat pertolongan. Karena yang dibutuhkan dia orang-orang seperti ini pertama adalah bantuan napas atau bantuan oksigen. Jadi kalau Anda orang melihat orang yang seperti itu nyender aja napasnya ngos-ngosan, itu bukan sesak napasnya, bukan karena masalah paru-paru, tapi fungsi jantungnya sudah sedemikian berat sehingga itu tidak bisa kita bertaruh, oh ini nanti diginiin bisa, pakai ini bisa, enggak. Itu harus segera. Kalau masalahnya klep jantung, pompa jantung, itu biasanya harus segera dibawa ke rumah sakit supaya napasnya tertolong. Saya pernah punya pasien pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya bilang ini nggak bisa, ini bukan sakit jantung biasa, bukan juga masalah jantung koroner, tapi dia punya klep jantung itu udah payah. Sehingga saya bilang, saya sarankan itu segera membawa ke rumah sakit
untuk mendapatkan pertolongan, minimal oksigen lah. Kalau misalnya oksigen dia dapat di situ pun, walaupun dia masih di rumah, itu biasanya bisa tertolong. Tapi pada akhirnya akan dilanjutkan dengan operasi. Terus kemudian mereka berembuk dengan keluarganya, baru dibawa. Besoknya itu udah lebih dari 12 jam ya, orangnya tidak tertolong. Jadi seperti yang saya perkirakan, ini orang harus mendapat oksigen minimal. Kalau masalahnya di jantung, masalahnya di klep jantung, Anda tidak bisa bermain-main dengan waktu. Sebaiknya mereka yang sesak napas, disenderin pun udah ngap-ngapan, ngos-ngosan, disenderin badannya nggak ngapa-ngapain, apalagi berdiri nggak sanggup dia. Nah itu sebaiknya segeralah bawa ke rumah sakit. Jadi demikian, semoga video ini ada manfaatnya bagi Anda sekalian, sebagai penambah wawasan, untuk pengetahuan agar kita bisa menjaga keluarga kita dari penyakit-penyakit tertentu, sehingga bisa terhindar dari segala sesuatu yang tidak diharapkan. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.